warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas satu topik penting dalam psikologi industri dan juga organisasi. Ada 5 poin besar dari tokoh bernama Casio dan Aquinas tentang tantangan dunia kerja masa depan. Salah satu yang paling relevan sama kita hari ini adalah poin nomor 2, yaitu tentang kesejahteraan dan kebijakan kerja fleksibel. Kenapa sih isu ini jadi krusial banget buat pekerja di kota besar seperti Jakarta? Mari kita bahas. Seperti inilah suasana bundaran Hotel Indonesia pasca diguyur hujan. Arus lalu lintas di jalan itu mengalami kemacetan yang parah. Anda dapat melihat pada arus lalu lintas Jalan MH Tamrin menuju Sudirman, banyaknya volume kendaraan di jalan ini menyebabkan kemacetan panjang. Hal yang sama juga dialami pada arah sebaliknya. Antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat di jalan itu. Hujan hampir 2 jam di saat waktu pulang jam kantor memperparah kemacetan di ibu kota. Jalan kereta dan Cikarang berikutnya berangkat beri rangkaian 10 kereta. Bayangin, setiap hari kita harus sumbangkan 2-4 jam hidup kita cuma buat duduk di tengah kemacetan kayak gini. Berangkat gelap, pulang gelap. Energi kita sudah habis di jalan, bahkan sebelum sampai ke meja kantor. Ini sama saja dengan merampok waktu istirahat dan waktu keluarga karyawan. Gimana mau sejahtera dan produktif kalau mentalnya sudah diperas di jalanan setiap hari? Serius ada yang di bawah 2 juta? Segini doang sebulan. Banyak yang kerja dari pagi sampai malam. Belum tentu cukup, tapi tetap dijalani setiap hari. Kerja capek ya. Kerja fisik tapi bayaran kecil. Panas kan siang hujan, tapi tetap dijalani. Iya, tapi capek juga tiap hari begini. Sudah nasib kita, jalani saja. Kerja di panas segini, hasilnya belum tentu besar. Sering diremehkan ya, padahal penting banget. Ayo kita bersihin sekarang. Setuju, bersihin sampai kinclong. Nah, pasti layanannya top. Berapa sih penghasilan ojek pangkalan? Tergantung penumpang ya. Lah, bisa berapa itu? Kadang ramai, kadang sepi. Wah, susah nih. Kerja seharian, tapi tetap bertahan. Sekarang, cuci pakaian. Ini paling sedih. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gaji kecil, tapi harus tetap hidup. Dan mereka tetap berjuang kan. Menurut lo ini wajar gak? Menurut lo ini wajar gak? Menurut kalian wajar gak sih? Kita kerja keras pakai fisik, tapi gaji yang didapat cuma segitu. Tugas terus menumpuk, tapi gaji nggak naik-naik. Dari gambar ini kita bisa tahu, dia seorang karyawan yang sedang memegang kepalanya dengan ekspresi pusing dan tertekan. Di depannya ada laptop, tumpukan dokumen yang sangat banyak, serta catatan kecil yang menandakan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Lingkungan kerja di sekitarnya juga tampak sibuk, memperkuat kesan tekanan pekerjaan yang sangat tinggi. Dari sini kita bisa tahu bahwa beban kerja yang berlebihan dan tekanan deadline yang dapat menyebabkan stres ketika seseorang harus menangani terlalu banyak tugas dalam waktu bersamaan. Fokus menurun, produktivitas terganggu, dan kesehatan mental bisa ikut terdampak. Dari sini kita bisa tahu bahwa menekankan pentingnya manajemen waktu, pembagian tugas yang seimbang, serta istirahat yang cukup agar karyawan tidak mengalami kelelahan mental. Kalau kita lihat grafik ini, porsi warna merah alias mereka yang stres berat memang sudah berkurang dibanding zaman pandemi dulu. Tapi coba deh perhatiin angka di tahun 2026 ini. Ternyata masih ada 55% atau lebih dari separuh pekerja di Jakarta yang ngerasa stresnya ini nggak main-main.
Angka itu gede banget loh. Ini harusnya jadi peringatan keras buat perusahaan lain. Halo dong, wahai perusahaan. Tolong dong mental karyawan juga diurusin. Jangan cuma hanya ngejar target doang. Sedangkan pada data yang kedua, jujur ya, angka ini bikin geleng-geleng kepala. Coba lihat deh, 75% atau hampir semua pekerja di Jakarta ternyata sudah nggak mau lagi dipaksa ngantor tiap hari. Mereka lebih memilih WFH total atau minimal sistem seling-seling yang benar-benar siap balik ke kantor full cuma 25% alias cuma 1 dari 4 orang aja. Kalau kerjaan karyawan bisa diselesaikan dari rumah lewat laptop, kenapa harus dipaksa tua di jalan? Kesejahteraan mental itu dimulai dari menghargai waktu karyawan, bukan membuangnya sia-sia di tengah polusi dan stres jalanan kayak gini. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Nah, khusus untuk daerah, ini ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam Car Free Day sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri. Nah, pesannya buat para bos, kalau masih keras kepala maksa WFO terus, jangan kaget kalau tiba-tiba karyawan terbaik kalian pada resign dan pindah ke tempat yang lebih fleksibel. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pemikiran Casio dan Aguinis hari ini? Intinya sederhana, dunia kerja sudah berubah, tapi sayangnya belum semua organisasi siap berubah. Data menunjukkan kalau mayoritas dari kita butuh fleksibilitas, bukan karena malas, tapi karena kita ingin bekerja dengan lebih manusiawi. Memaksa karyawan kembali ke pola kerja lama yang bikin stres di jalan hanya akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Mereka akan kehilangan talenta terbaik yang lebih memilih pindah ke tempat yang lebih menghargai keseimbangan hidup. Kritik saya untuk menutup pembahasan ini adalah jangan jadikan fleksibilitas hanya sebagai jargon marketing perusahaan. Kompensasi yang adil dan kebijakan kerja yang fleksibel adalah hak dasar bagi pekerja untuk tetap sehat secara mental. Perusahaan yang sukses di masa depan bukan mereka yang paling ketat mengawasi absen, tapi mereka yang paling besar memberikan kepercayaan kepada karyawannya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kantor kalian sudah menerapkan apa yang disarankan Casio dan Aguinis atau malah masih alergi sama WFH? Coba tulis pendapat atau curhatan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Kita diskusi bareng.
Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat. Share juga ke teman-teman kantor atau bahkan ke bos kalian biar mereka bisa baca dan dengerin. Dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten psikologi industri lainnya. Saya Sri Bawul Lestari dari program Psikologi Kelas C mengucapkan terima kasih atas waktu kalian telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Work smart, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.